Ramadan Sananta penuhi tantangan STY. Pemain keturunan Malaysia bagai langit dan bumi. Punggawa Timnas Indonesia U23 tersubur era Sintayong. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Lakoni uji coba perdana Ramadan Sananta penuhi tantangan STY. Kabar menarik datang dari striker Timnas Indonesia U23 Ramadan Sananta yang menegaskan dirinya akan bekerja keras untuk memenuhi permintaan Sintayong agar lebih siap di Piala Asia U23 2024. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U23 sedang melakoni pemusatan latihan atau TC sebagai persiapan Piala Asia U23 2024 di Dubai. Selain berlatih, Garuda Muda juga baru saja menggelar laga uji coba perdana kontra Arab Saudi. Terlepas dari hasil laga uji coba tersebut, Sananta menegaskan dirinya siap untuk bekerja keras seperti yang diminta oleh Sintayong. Hal ini demi hasil terbaik di Piala Asia U23 2024 mendatang. Sananta sadar masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki. Pemain Persis Solo itu ingin membuktikan bahwa dirinya layak menjadi andalan lini depan Timnas Indonesia U23. Tentu saja, saya mungkin banyak kekurangan dan saya harus improve diri saya buat menjadi lebih baik ke depannya. Mungkin saya harus bekerja keras karena apa yang Coach Sintayong mau dari saya dan pemain lain juga mungkin saya harus lebih memberikan yang terbaik pada pertandingan nanti. Ujar Ramadan Sananta. Tak bisa dipungkiri pemain asal Kepulauan Riau itu memang acap kali dipinggirkan oleh Sintayong di Timnas Indonesia, baik senior maupun kelompok umur. Sejauh ini, Sananta telah mencatatkan 10 penampilan untuk Timnas di bawah asuhan Sintayong. Akan tetapi tak ada satupun laga yang ia memainkan secara penuh. Meski terkenal tajam, Sintayong tetap menaruh keraguan pada bomber berpostur 182 cm ini. Berulang kali, Sintayong menyoroti ketahanan tubuh Sananta. Untuk itu, melalui uji coba di Dubai, Sananta menegaskan akan bekerja keras meningkatkan kualitas hingga menjadi predator andalan skuad Garuda. Punggawa Timnas Indonesia U23 tersubur era Sintayong. Pertama, Witan Sulaiman. Pemain pinjaman Bayangkara FC ini ternyata adalah yang tersubur di Timnas U23 era Sintayong. Witan tercatat telah mengumpulkan 6 gol dari 12 pertandingan. Sebaran gol The Baby Shark cukup merata di berbagai ajang. Hal itu tentu melegakan meski Witan bukan berposisi sebagai penyerang utama. Di usianya yang masih menginjak 22 tahun, Witan bahkan selalu menjadi pilihan utama Sintayong di lini depan. Hal itulah yang membuat produksi gol Witan masih dapat terus bertambah. Kedua, Marcelino Ferdinand. Kehebatan pemain KMSK DNZ ini tak perlu diragukan lagi. Lindo tercatat sudah menceploskan 4 gol dalam total 10 pertandingan di Timnas Indonesia U23. Sebanyak 2 gol dicetak pada laga SEA Games 2023. Sementara itu 2 sisanya disumbangkan pemain berusia 19 tahun itu saat menghadapi Timnas Taiwan U23 yang berkesudahan 9-0. Marcelino sendiri menjadi pemain orbitan Sintayong yang telah dipercaya sejak menukangi Timnas U17 hingga Timnas Senior. Meski bukan berposisi sebagai penyerang, insting mencetak gol Marcelino kerap jadi pemecah kebuntuan skuad Garuda. Ketiga, Ramadan Sananta. Penyerang Persis Solo ini terhitung tajam bersama Timnas U23. Sananta tercatat sudah mengkoleksi 3 gol dalam 6 pertandingan. 2 gol itu diukir pada Piala AFF U23 2023. Sementara itu, 1 gol lagi disumbangkan Sananta pada laga kontra Timnas Taiwan U23 di babak kualifikasi. Sananta menjadi salah satu talenta terbaik tanah air yang baru muncul ke permukaan dalam beberapa musim terakhir. Kendati demikian, ketajamannya dapat terus diasah Sintayong sebagai calon predator utama skuad Garuda. Skuad Garuda meningkat pesat, pemain keturunan Malaysia bagai langit dan bumi. Fakta menarik datang dari media Malaysia hmetro.com.my.
yang membandingkan kualitas pemain keturunan Timnas Indonesia dan Timnas Malaysia. Media tersebut bahkan mengakui kualitas pemain keturunan skuad Garuda dan Harimau Malaya bagaikan langit dan bumi. Penilaian itu muncul karena semenjak diperkuat pemain-pemain keturunan, performa Timnas Indonesia kian menanjak. Terbukti untuk pertama kalinya, Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Selanjutnya pada Maret 2024, Timnas Indonesia ketambahan pemain-pemain keturunan top seperti J.I.Z, Ragnar Oratmangun, Nathan Joyon, dan Tom Hai. Hasilnya, Timnas Indonesia berhasil menang back-to-back atas Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan itu pun membuat Timnas Indonesia selangkah lagi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia pun selangkah lagi mentas di babak yang diikuti oleh 18 negara top Asia, yang mana 6 negara diantaranya lolos ke Piala Dunia 2026 melalui babak tersebut. Bahkan skuad Garuda berhasil menyalip ranking FIFA Malaysia dan mengalami peningkatan terbesar selama FIFA Matchday bulan Maret ini. Menanggapi hal tersebut, Hal Metro menegaskan bahwa Timnas Indonesia telah berhasil memboyong para pemain keturunan terbaik. Berbeda halnya dengan naturalisasi yang dilakukan Malaysia. Padahal skuad Harimau Malaya telah menggunakan lebih dari 11 jasa pemain keturunan. Mayoritas dari mereka bermain di Liga Super Malaysia, beda level dengan J.I.Z dan kawan-kawan. Sekalinya mentas di luar negeri adalah Dion Kuls, itu pun cuma di Liga Thailand bersama Buriram United.